Halo, saya Fesven. Thank you very much for watching this video. Ada 6 saham itu yang possible untuk beri Anda cuan dari bawah. Harganya apa tinggi atau tidak, nanti kita lihat gitu ya. Ada PBRX yang coba saya lihat tadi, kemudian ada LPKR. Ini cukup menarik situasionalnya dia. Kemudian SBMA itu posisinya sebetulnya dari bawah dalam konteks dia ada di EMA 50, barusan sentuhan gitu. Kemudian ada di SNG yang Anda juga bisa lihat kalau Anda lihat beberapa berita lagi menarik saat ini. Kemudian ada buka dan satu. Oke, teman-teman sebelum kita bahas, saya ingin mengingatkan dulu 29 Oktober itu ada acaranya Om Yusa dan Aunty Lindali atau Princess Vivo. Ini cukup menarik sebetulnya. Kalau Anda bisa join, baiknya segera join, masih ada waktu dan bisa menambah skill Anda dalam pemahaman mengenai analisa dan trading. Oke, kalau Anda pengen didampingin untuk belajar analisa mandiri, Anda bisa chat ke saya di Telegram, Fesven. Kalau Anda pengen buku-buku, Anda bisa dapatkan buku-buku tentang saham dan cryptocurrency di Google Playbook. Oke, kita akan lihat dulu. Ini adalah BBRX. BBRX ini situasinya sudah sampai di bawah. Kalau saya sering sampaikan adalah posisi yang sekarang ini posisi tapak bumi kalau aku bicara di buku kripto. Dia sudah sampai di ujung bawah dan possible untuk bergerak naik. Kalau dari sisi signal, signal ini adalah DRW chart yang ada di Alger News Group di Telegram. Posisinya baru keluar mini white triangle atau segitiga putih. Umumnya kalau keluar segitiga putih ini dia akan bergerak naik. Nah, kenaikannya sampai sejauh mana? Nanti kita lihat dari beberapa time frame. Kemudian ada LPKR. Kalau kita lihat dari sisi chart yang ada ini juga sama situasinya. Dia sudah sampai di bawah. Pertanyaannya apakah dia akan lanjut atau hanya seperti yang signal ini. Kita nanti coba bedah dengan beberapa time frame, itu akan lebih memudahkan untuk Anda bisa lihat dengan lebih baik. Kemudian SBMA. SBMA ini juga posisinya menarik. Kalau Anda perhatikan di bulan September dia sudah naik tinggi. Kemudian saat ini saya bilang di bottom itu adalah posisi setelah koreksi wajar. Signalnya juga baru muncul. Nanti kita coba bedah beberapa time frame akan sampai ke level mana. Kalau Anda pakai chart ini pun sebetulnya juga masih bisa dilihat posisinya. Karena ini juga ada support dan resistnya. Positioningnya ada juga Fibonacci. Kalau Anda mau perhatikan lebih detail dengan membaca ini juga cukup. Tapi biasanya lebih mudah kalau kita lihat dari beberapa sisi agar kita lebih convince ketika masuk ke suatu saham dan mencoba menunggu berapa lama dia akan bergerak. Kemudian di SNG, ini lebih menarik lagi posisinya, baru dia beberapa hari bergerak di atas EMA 50, artinya ini adalah transisi tren. Posisinya masih di bawah, apakah bisa lebih tinggi? Sangat possible. Karena kalau Anda lihat dari posisi ini, kalau kita tarik garis lurus, resistnya sangat banyak sekali, artinya harga possible bergerak ke arah resist. Dan kalau Anda masuknya sekarang, itu sangat bisa senyum dalam rentang waktu bisa jadi sekitar 1 bulan. Kemudian buka ini juga posisinya sedang baru mulai bergerak dalam rentang beberapa hari. Dan dia baru berusaha untuk berada di atas 550. Itu nanti kita coba lihat lebih detail dengan beberapa time frame. Dengan time frame ini kita lebih akan yakin apakah dia akan bergerak lebih jauh lagi atau berhenti di sini dan drop. Kemudian yang terakhir itu adalah satu yang mau kita bahas. Satu ini kalau secara signal baru juga nongol 1-2 hari ini secara signaling. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari sekitar pertengahan atau akhir September setelah dia drop jauh, itu posisi harganya bertahan hampir 1 bulanan. Peluangnya kalau seperti ini biasanya harga sih akan bergerak cenderung akan balik ke atas. Karena sebetulnya support yang dites itu sudah cenderung confirm nggak tembus. Oke, mari kita lihat untuk posisinya dalam beberapa chart. Aku akan gunakan untuk chartnya si PUM atau Philips Securitas. Chart ini adalah chart trading view. Anda bisa gunakan apa aja sebetulnya kalau chart.
Tapi dengan begini kita akan bisa lihat lebih detail lagi. Oke, yang pertama adalah PPRX. Kalau kita lihat PPRX ini dalam konteks harian, sebetulnya sudah nampak sih. Pada bulan Oktober itu adalah fase terakhir dia bertahan dalam fase set yang cukup lama. Dan kemudian drop sampai dengan level harga di sekitar 70, bahkan lebih jauh lagi. Ini adalah di 67. Pertanyaannya, kenapa pada saat di tanggal ini 14 Oktober dia tidak kuat naik? Kalau Anda biasa pakai Bollinger, Anda akan paham bahwa harga itu tidak akan sangat kuat naik kecuali ada pendorong ketika lower Bollingernya belum mendorong ke atas. Nah, saat ini kalau kita lihat PPRX ini sangat menarik. Satu hari ini dia cukup naik tinggi 72 ke 81. Peluangnya adalah kalau seperti ini akan koreksi sedikit hanya untuk membuat ekor, tetapi peluang untuk naik jauh lagi itu sangat tinggi. Estimasinya akan ada di sekitar 99 step berikutnya sampai dia mampu untuk berada opening di atas EMA 50. Once dia bisa seperti ini, bukan nggak mungkin sih teman-teman dia akan lari ke arah 131, bahkan akan mencoba titik breakout di atas 140. Once dia mampu di atas 140, tentu ini sangat menarik lagi kalau kita misalkan coba hitung dari posisi besok aja 80 ke 140 misalkan, dan Anda bisa hitung sebetulnya berapa persentase yang terjadi. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, kita gunakan chart weekly-nya. Untuk PPRX secara weekly, kita coba lihat. Weekly-nya menarik bahwa dalam 2 minggu terakhir setelah dia drop, 1 minggu bertahan, dan minggu ini dia mulai naik. Kalau kita lihat MACD-nya, dia sudah posisi di bawah bumi. Posisinya adalah ujung lembah. Kalau seperti ini, peluang berikutnya, pola pergerakan harganya itu akan dia naik sampai nyentuh ke middle Bollinger dulu. Pertarungannya di situ, itu yang saya bilang sekitar harga di 100-an kira-kira. Paling tidak dia akan 92 dulu ke arah 100. Karena pada saat candle berikutnya ke sini naik, ini posisi middle-nya akan turun. Once bisa tembus di atas ini, itu baru akan menarik secara mingguan. Artinya harga akan bergerak lebih jauh lagi. Apakah Anda akan beli atau tidak? Pilihan Anda. Yang saya bisa sampaikan adalah bahwa peluang untuk naik itu sangat besar saat ini. Kecuali dia drop di bawah 67. Itu jangan pernah masuk dulu deh. Kalau di bawah ini biasanya akan drop lagi. Tapi kalau lihat peluang yang ada, dia cenderung masih akan naik. Oke, setelah PPRX kita coba lihat LPKR. LPKR secara mingguan hampir sama dengan PPRX tadi. Kalau teman-teman lihat di sini, posisinya saat ini dia bertahan dalam rentang 1 minggu ya teman-teman ya. Dan bergerak dari 96 ke 101. Minggu depan atau kalau minggu ini selesai, dia akan nempel di middle Bollinger dulu. Minggu depannya baru akan prosesi untuk tembus dari middle Bollinger. Dan kira-kira dia akan coba lari ke arah 111. Apakah bisa lebih tinggi kalau rentang dalam 1 bulan? Bukan tidak mungkin sih dia akan coba mengejar ke arah 125. Ini berarti akan terjadi transisi tren dari tren bearish saat ini. Begitu dia lewatin EMA 50, dan dia akan bergerak di arah tren bullish. Kalau lihat MACD-nya juga masih berpeluang besar. Nah, kalau kita lihat dari sisi harian untuk LPKR ini, kita coba lihat. Hariannya cukup menarik sebetulnya. Kalau dilihat posisinya, hariannya sudah bisa bertahan atau opening, meskipun ini hari ini agak drop di atas middle Bollinger. Pola seperti ini adalah berikutnya. Pertarungannya adalah pertarungan transisi tren di 1 atau 2 hari ke depan ini.
untuk dia mendorong upper Bollinger ke atas. Dan kalau Anda misalkan masuk dari sekarang, sampai akan bisa di level berapa? Step pertama, dia akan ada paling tidak di sini. Tembus di 111, 112 seperti yang kita bicarakan tadi. Kemudian kalau memang mampu, ini adalah titik tertinggi dia di 125. Jadi kalau Anda hitung misalkan apakah ini dari bawah, sangat dari bawah. Oke, kita coba lihat SPMA. SPMA secara daily cukup menarik. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa dia sebetulnya posisi koreksi wajar. Kalau kita lihat, ini kan sudah tinggi, yes. Dia sudah bergerak cukup tinggi, dia mulai dari September awal, kemudian sampai dengan Oktober kemarin, dan dia terjadi koreksi. Kalau kita lihat hari ini, posisinya adalah harga mencoba mendorong upper Bollinger, dan pijakannya adalah EMA 50. Artinya, ini masih bullish formation. Mungkin kalau ada yang pernah masuk di sini gitu ya, pasti akan merasa, lo kok drop, saya minus om, atau saya posisinya merah. Ini adalah peluangnya. Rentang seminggu atau 7 candle ke depan, itu estimasi saya sih, dia akan break golden cross lagi. Kalau kita lihat dari sisi MACD, artinya peluangnya naik masih sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat weekly, dia akan bisa masuk naik sampai di level mana? Secara weekly, ini adalah pertarungan untuk tembus di atas EMA 50. Kalau minggu ini Jumat dan Kamis besok, itu dia bisa tembus di atas 308. Dia akan bergerak lebih jauh lagi dan possible dia akan mencoba mengejar ke arah sini. 409 even sampai ke 564. Rentangnya kira-kira 1 bulan. Anda bisa beli boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kan itu pilihan Anda, ada duit-duit Anda. Tetapi paling enggak, kalau lihat arahnya, ini adalah peluang yang bagus untuk saat ini. Dan Anda bisa pegang, misalkan konteksnya adalah 1 bulanan, jangan harian aja, karena harian bisa berbeda, karena ini adalah chart weekly. Oke, kita coba lihat lagi buka. Kalau lihat buka, memang posisinya adalah sebetulnya sideways ini dalam rentang dari Mei. Kalau kita lihat itu pergerakannya hanya di 241 dan dia belum mampu nembus berkali-kali di sini. Tetapi kalau kita lihat minggu ini secara weekly, posisinya buka cukup menarik. Artinya harga sudah mulai nempel ke upper. Kita lihat minggu depan, kalau minggu depan itu mampu, berarti possible dia akan sampai ke level-level ini. Step pertama di 350-an sekitar itu. Once dia mampu tembus ke situ, maka bentuknya Bollinger ini akan mulai ke arah atas. Nah, kalau kita lihat hariannya seperti apa? Kita coba lihat hariannya. Hariannya cukup menarik. Hari ini adalah posisi harga tembus di atas EMA 50. Tinggal opening besok berarti akan ada di sini. Bisa jadi dia akan koreksi dulu sebentar, baru naik ke atas. Itu adalah hal yang wajar, tetapi 2-3 hari terakhir, posisinya adalah mulai trend up. Dan baru 2 balok. Artinya, possible naik lebih tinggi lagi. Naiknya seberapa, kita bisa lihat dari yang tadi kita udah sampaikan. Bisa di level ini dulu, step pertama, 300-an, dan bukan nggak mungkin dia akan bisa lari ke arah 350-an. Oke, yang terakhir adalah 1. Kita akan coba lihat. Satu posisinya juga yang saya sampaikan tadi, ini sudah mulai bergerak naik. Kalau Anda lihat, loh ini MACD-nya kok naik tetapi harganya nggak turun. Yes, MACD-nya memang naik, tetapi harga itu masih belum mampu tembus middle Bollinger kalau yang kalian lihat semuanya ini. Tetapi 2 hari terakhir ini, dia mampu tembus middle Bollinger. Hari ini memang belum kuat untuk dorong naik, tetapi possible besok dia akan bergerak untuk bisa break 87. Atau kalau memang bandarnya oke, dia akan berbawa ke arah titik-titik ini, 90-an. Once dia mampu tembus itu, dan peluangnya sangat besar sih sebetulnya kalau situasi kali ini, maka dia akan bisa bergerak balik ke posisi awal sebelum dia jatuh.
Dan ini adalah situasi yang menarik teman-teman. Dan kalau Anda mulai mau beli atau sabar bertahan nungguin ya bisa. Apalagi kalau beberapa newbie suka yang harga-harga murah ini di bawah 100 gitu ya. Karena peluang naiknya memang cukup tinggi. Nah kalau kita lihat dari sisi weekly. Weekly-nya akan bisa kita analisa sebagai posisi bertahan. Hampir dalam 1 bulan atau rentang 3 minggu terakhir ini bertahan. Kalau weekly-nya seperti ini, minggu berikutnya yang akan terjadi adalah harga akan coba untuk sentuh pertama middle Bollinger kira-kira di sini, atau minimal dia akan di closing di 88. Once dia mampu closing di 88, dia akan punya peluang untuk minggu-minggu berikutnya diangkat lebih tinggi lagi. Artinya harga dikembalikan ke posisi awal sebelum dia drop. Sebelum dia drop itu adalah di sini. 115. Oke, teman-teman, ini 6 saham yang berpeluang beri kita cuan lebih besar dan posisinya ada di bawah. Saat ini baru mulai bergerak. Anda mau beli monggo, atau kalau tidak juga coba analisa dulu. Paling tidak Anda bisa belajar analisa bareng dari sisi ini. Dan ilmu trading itu adalah ilmu yang sangat berguna untuk masa depan Anda. Kalau Anda bisa trading, Anda nggak akan khawatir soal kehidupan ini. Mau resesi, mau situasi jelek, mau seperti apa, juga peluang tetap akan ada. Karena Anda mampu dan Anda ngerti. Thank you very much for watching this video.